Saya kutip pendapat Tengku Fadil Rahmi, semua akan jadi syariah pada saatnya. Terima kasih. Ketika rezim Taliban tumbang di Afghanistan, maka yang pertama kali dilakukan oleh orang Afghanistan adalah mencukur jenggot dan menonton di bioskop. Ternyata mereka selama ini melakukan yang dianggap terlarang dan yang dianggap sunnah itu bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Ketika saya ke Malaysia diundang di Bank Rakyat, dalam hati saya betapa teganya panitia ini. Di mana-mana saya ceramah tentang haramnya riba, saya tidak mau mengambil uang dari bank riba, tidak mau minum dan makan di tempat riba. Kenapa mereka tempatkan saya ceramah di Bank Rakyat? Tidak ada bawa-bawa Islamnya. Lalu kemudian direkturnya berkata, Ustadz Abdul Somad, ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya sudah tahu. Tapi dia sudah berubah menjadi syariah. Bersih, murni, yang awalnya konvensional 100%, berubah menjadi syariah 100%. Dan nasabahnya banyak saudara-saudara kita Chinese, banyak pula yang India, Hindu. Artinya apa? Di mana ada keuntungan, di mana ada profit, di mana ada gula, pasti semut-semut akan berdatangan. Lalu kemudian saya ke Bogor bertemu dengan pakar ekonomi syariah kita, Dr. Safi Antonio. Saya tanya, kenapa bisa begitu di sana, kenapa tidak bisa begini di sini? Kata beliau, ada dua yang sulit Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, political will. Yang kedua, iklan. Kita perlu iklan, dana iklan yang begitu mahal. Dan saya kira di Aceh tidak begitu banyak untuk mengeluarkan dana iklan, karena masyarakat Aceh sangat fanatik dalam makna positif, sangat militan terhadap para abu, abi, para tengku dan dayah. Lalu kemudian political will, keistimewaan, kekhususan bukan negara yang memberikan kepada Aceh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah mengistimewakan Aceh dari sejak semula, sejak awal kaki para ulama itu kemari melangkahnya. Jadi kalau hari ini negara memberikan kekhususan, keistimewaan, itu hanyalah perpanjangan tangan dan kelanjutan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan, kekhususan dia menjadi rahmat ketika dia diisi. Kekhususan, keistimewaan dia menjadi rahmat ketika dia dilaksanakan. Dan rahmat Allah akan bertambah ketika dia diamalkan. Ketika kekhususan itu tak lagi bermakna, tidak menjadi amal, maka ancaman Allah datang. La in kafartum inna azabi lasyadid. Azab yang dirasakan belum hilang luka lama. Maka jangan pernah kita menumpuk cerita baru untuk mendatangkan azab-azab baru. Wal'iyadzubillah. Kalau dikatakan produk-produknya terlalu minimalis, kita bisa perkaya. Kita cukup banyak ahli pakar. Akal berapa banyak para doktor, ahli agama, ahli ekonomi Islam, ahli ekonomi yang dulunya haram sudah berhijrah kepada yang halal. Mereka memperkaya. Negeri ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah dari alamnya sampai kepada akal orangnya yang cerdas. Kalau ada pohon kayu yang buahnya berulat, maka kita carikan pupuk pestisida untuk buahnya, bukan batang kayunya yang kita potong lalu kita ganti dengan kayu yang lain. Kalau makan babi itu, semua sepakat babi itu haram. Tapi makan babi tidak selamanya haram. Ada kalanya makan babi itu halal. Ketika kita masuk di tengah hutan belantara, ancamannya hanya mati dan makan babi. Maka akhaffud dararain, memilih mudarat teringan, boleh makan babi. Tapi ketika pisang sudah banyak ditemukan, jangan lagi ajak orang untuk makan babi. Pisang-pisang sudah siap. Pisang dari BNI, pisang dari BRI Syariah, pisang dari Bank Syariah Mandiri.
Kenapa kita pertahankan? Apalagi makan babi sampai 2026. Perbuatan baik tak boleh ditunda, kata orang tua-tua. Karena nyawa bukan punya kita. Tiap hari kita katakan waqina azabannar, waqina azabannar. Tapi di lain mulut kita berkata waqina azabannar. Tanda tangan kita berkata, biarlah di neraka ini sebentar saja, sesaat. Walaupun duduk Aceh 5 juta, maka ada 25% yang masih berada di konvensional, menurut keterangan Pak Kepala OJK, berarti ada 1.250.000 orang yang masih berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Yang masih doanya tak dikabulkan Allah, mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kata-kata Ustadz terlalu kasar. Mengapa Ustadz pakai kata itu? Kata Pak Profesor, tidak kasar bagi orang Aceh. Karena ada yang lebih kasar lagi daripada itu. Kalau Tuan penguasa bisa menyelamatkan umat ini dari yang haram, maka nama Tuhan akan sejajar dengan Malikul Saleh. Akan sejajar dicatat oleh para malaikat dengan Iskandar Muda. Tapi kalau tidak, maka ada pula nama-nama yang siap untuk bersanding dengan nama Tuhan-Tuhan. Saya kutip pendapat Tengku Fadil Rahmi, semua akan jadi syariah pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.